Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dipersiapkan. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara Pak Rahmat terdengar jelas? Cek anak-anak, terdengar jelas suaranya? Ya Pak. Sip, alhamdulillah. Ya, terima kasih alhamdulillah yang sudah gabung. Wah, ini udah banyak yang gabung alhamdulillah. Mas Adnan, Mbak Aisyah, Mas Atala, Mbak Zidni tadi sudah, Mas Azam, Mbak Fatin, Mas Abik, Mbak Nabila, Mas Raka, Faro, dan Vidi. Ya. Baik, langsung saja kita bahas nomor 1. Ini jawaban yang sudah Pak Romad siapkan untuk nomor 115. Hari ini kita akan membahas nomor 16 sampai nomor seterusnya. Ini jawabannya silakan kalau mau dicatat dulu. Baru kasih waktu 3 menit untuk mencatat nomor 1 sampai 15. Nanti ngebut nomor 1 sampai 15 ini pembahasannya. Baru ditemani ini anak kecil. Nah. Sudah? Nomor 1D, 2A, 3B, 4A, 5B, 6A, 7A, 8B, 9D, 10C, 11B, 12C, 13C, 14A, 15B. Ya, barakallah Mbak Faza sudah hadir. Baik, jika sudah, Aroma tutup ya. Kita akan langsung ke soal. Ya, boleh yang belum sempat mencatat, tidak apa-apa nanti karena kita akan bahas di soal langsung. Baik. Latihan ujian sekolah, mata uji pendidikan agama Islam, hari dan tanggal 22 April 2021. Nomor 1. Anak-anak, tadi sudah ya nomor 1 jawabannya D. Nih, pesan pokok yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Masih ingat? Nah, intinya surat Al-Ikhlas tentang mengesahkan Allah. Cari yang kata ada mengesahkan dulu. Jawabannya yang D. Nah, ini oke. Itu jawabannya. Pakai aja Pak Romad. Bentar. Nomor 2. Nomor 2, jawabannya tadi A. Kenapa A? Di sini jelas wujud pengalaman dari pesan pokok ayat tersebut. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah dia Tuhannya manusia. Tuhannya manusia siapa? Allah. Nah, kenapa kok baca taut, Pak? Nggak menghafal nama-nama ciptaannya. Kalau menghafal nama ciptaan kan banyak banget Allah menciptakan. Nah, itu nggak mungkin. Menulis ayat tersebut untuk dipajang dinding juga bukan. Itu namanya kaligrafi. Menyimak bacaan ayat-ayat Al-Quran bukan menyimak. Al-Quran itu harusnya dipelajari, dibaca, dipelajari, dan diamalkan. Nah, kenapa membaca taut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan dari godaan setan yang berkutuk. Ada kata makna berlindungnya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kenapa itu membaca ta'awud? Lanjut. Nomor 3.
Jelas ya. Perhatikan ayat berikut, makna yang sesuai dengan ayat tersebut adalah fasholli lirabbika wanhar. Sudah berarti 5 kali ini ya. Para bilang kemarin. Ya, ayat ini sering keluar. Jadi ayat ini harusnya menjadi bonus buat kita. Karena sering keluar banget. Kalau benar-benar ayat ini memang besok keluar, ini sangat bonus. Kenapa? Perintah sholat dan berkurban. Cari yang ada perintah sholat berkurban. Ada enggak? Ada yang B. Nah, anak-anak, jadi kalau misalnya beberapa soal itu memang khususnya PAI ada memang soal yang berulang-ulang keluar. Berulang-ulang keluar. Apalagi sesuai kisi-kisinya itu sering banget keluar berulang-ulang. Nah, jangan-jangan besok ketika kita ujian, soalnya sama. Nah, atau mungkin kata-katanya yang berbeda, tapi inti dari soal tersebut sama. Jadi emang kalau anak-anak ada soal yang sering dibahas itu salah itu emang. Nomor 4 jawabannya A. Kenapa A? Tadi sudah dijelaskan kemarin tentang surat An-Nasr. Ini hanya untuk mencontohkan pasangan, ayat, dan arti harus hafal. Kalau tidak hafal, minimal tahu sedikit artinya. Ya, Fatul, ini ada kemenangan. Nah, ganti lagi. Tasbih, maka bertasbihlah. Terus waraitanna saya taquluna fi dinillahi afwaja. Mereka apa? Mereka datang berbondong-bondong. Dari mana Pak Le nyarian? Nah, di sini ada Allah. Di sini ada din. Din itu artinya agama. Din itu artinya agama. Untuk mempermudah seperti itu yang ini. Nah, din itu artinya agama. Din ini artinya agama dan Allah artinya Allah. Cari yang ada tulisannya agama Allah. Nah, itu untuk kita mempermudah surat An-Nasr. Kalau Al-Kausar Pak, jelas Al-Kausar itu artinya banyak. Inak tonak Al-Kausar, fasholli lirabbika wanhar tadi. Salat dan berkurban. Inna syanaka huwal abtar yang terputus. Ya. Nah, dari itu anak-anak. Jadi jawabannya nomor 4 adalah A. Nomor 1 sampai 15 Pak Rahmat ngebut ya, karena sudah Pak Rahmat jelaskan kemarin-kemarin. Semoga anak-anak benar-benar kemarin menyimak. Ketika menyimak, insya Allah ilmu tersebut, apalagi ditulis, ilmu tersebut akan terikat. Cara mengikat ilmu adalah dengan cara tulisan. Mau tidak mau dengan tulisan. Nggak bisa diawang-awang. Wah, aku langsung hafal. Wah, besok lupa. Karena mengikat ilmu itu dengan tulisan. Sama, matematika itu dengan mengikat ilmu dengan apa? Latihan kalau matematika. Kalau bahasa Pak, membaca, tapi juga menulis. Menulis yang penting-penting. Sama juga seperti IPA dan lainnya. Ilmu itu mudah dipahami ketika kita coba menulis. Kita ikat dengan tulisan. Ya, sekarang nomor 5. Nomor 5, perhatikan ayat berikut. Hukum bacaan. Nah, udah sering banget ya. Mungkin bagi yang anak-anak yang notabene ini pinter. Pinter apa Pak? Pinter dalam mungkin ini wafa. Nah, ini tahu bacaan apa ini. Ini tahu. Tapi yang enggak, bingung dia. Nah, kemarin udah Pak Rahmat kasih contoh cara mengerjakan mudah tajwid. Tajwid ada ya biasanya dikerjakan nanti idhar, ifa, idgham bigunah, bila guna dan iklab. Satu lagi qalqalah. Ingat, jangan menghafalkan huruf ifa karena ifa itu banyak. Yang hafalkan huruf idhar, idgham bigunah, idgham bila guna. Nah, itu sudah 3 ini. Yang kalau tidak masuk dalam 3 ini, ada iklab satu lagi berarti. Nggak masuk dalam 3 ini, tapi iklab itu bisa masuk dalam ifa juga. Jadi yang 3 ini aja. Tidak masuk dalam 3 ini berarti dia masuk dalam ifa. Kalau iklab itu mim dan ba sudah. Mim dan ba. Nah, huruf ba toh kalau iklab. Mohon maaf. Iklab hanya ba toh. Terus kalau qalqalah itu 5 huruf. Baju di toko, ba, ja, da, to, dan ko. Nah, selain itu sudah. Jelas.
Ini kasroh tanwin bertemu dengan alif. Alif itu huruf apa? Idhar, jelas idhar. Jadi kalau kita langsung tahu jawabannya. Tapi kalau enggak bingung. Mau tidak mau anak-anak harus melakukan idhar, idgham biguna dan bilagun. Nah, Ifa tidak usah dihafalkan. Menghafalnya yang penting 3 poin ini sudah hafal, insya Allah Ifa masih mudah untuk mengerjakan. Nomor 5 jawabannya B. Lanjut. Nomor 6. Wala yahudu ala tu'amil miskin. Jelas di sini ada kata ini. Ya, ada kata miskin. Jelas ini. Ya. Apa artinya? Cari yang ada kata miskinnya. Jelas, langsung jawabannya A. Karena dia tidak ada lawannya lagi atau tidak ada perbandingan lagi. Miskin cuma satu toh, yang lain tidak ada. Berarti jawabannya nomor 6 adalah A. Udah tuh anak-anak sebenarnya. Udah kalau kita mau mencermati, tapi kalau apa yo pusing. Sudah. Nomor 7. Sekarang nomor 7 tadi sudah para tulis jawabannya A. Kenapa A? Kenapa A? Nah. Boleh kok dijawab kalau ada yang tahu. Di sini ada contoh penerapan makna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada ini. Jelas kata kuncinya abtar. Mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Berarti pahalanya terus mengalir. Atau lagi orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan. Nah, intinya tentang itu. Kita cari. Kenapa kok yang A tidak menduskan agama agar tidak terputus pahalanya? Jelas. Ini hampir mirip dengan artinya. Jadi jawabannya A. Atau B, yakin kita bahwa pahala kita banyak dan akan masuk surga? Nah, kita tuh nggak bisa yakin bahwa kita tuh mendapatkan pahala banyak, justru nggak bisa yakin. Karena masuk surga itu urusannya Allah. Urusannya Allah. Itu nggak bisa tahu. C, berbuat kebaikan kepada siapapun dan dimanapun. Betul, sangat-sangat betul. Tapi di sini berbuat kebaikan, sini kurang tepat. Karena di sini ada arti yang lebih tepat yang A. Karena di sini mintanya ini, mintanya di sini. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Ini betul sebenarnya kebaikan. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Oh, betul itu sebenarnya C juga. Tapi ada yang lebih tepat yang A. Ya, gimana? Oh enggak, ya. Di setiap puasa dengan tidak ada putus-putusnya jangan. Puasa itu kalau terus-terusan juga enggak boleh. Puasa itu harus ada waktunya. Enggak boleh tiap hari puasa gitu. Paling bagus itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Enggak boleh puasa terus-terusan. Lanjut. Nomor 8. Nomor 8 sudah dijawab tadi. D jawabannya. 8. D. Kenapa D? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pak, aku nggak tahu artinya. Ini caranya. Dari sini ada kata din. Nah, ini ada kata din, Pak. Din itu apa? Din itu agama. Din itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya agama. Kalau kamu di Dek, itu agama. Jadi jawabannya yang paling mudah dikerjakan yang D. Dan di sini di ABCD itu hanya ada cuma satu yang mengartikan tentang agama. Yang nomor D. Nah ini. Nah, itu nomor mudah kita. Nek benar-benar kita nggak tahu ayatnya, cari satu kata dalam satu ayat itu benar-benar yang kita tahu artinya. Minimal kita tahu artinya dikit-dikit deh. Yang tahu artinya. Jadi kita ketika nggak bisa mengerjakan, ini ada artinya di nih, agama nih. Cari yang ada agamanya. Atau yatim, wah ini berarti ada ya anak yatim nih. Nah, atau yang lainnya. Yuroun, riya, tentang riya ini, cari kata tentang riya. Nah, mudahnya seperti itu.
Nomor 9. Nomor 9 jawabannya D. D. Di sini ada Islam mengajarkan agar pemeluknya rukun dan damai terhadap pemeluk agama lain. Jelas, toleransi itu dilandaskan di surat Al-Kafirun ayat ke-6. Toleransi antar umat beragama itu ayat ke-6. Dan batasannya toleransi adalah agama dan agama. Akidah dan ibadah. Batas toleransi. Itu batas toleransi. Agama dan ibadah. Agama lagi. Akidah dan ibadah. Masya Allah. Nomor 10. Penerapan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan ayat tersebut. Nomor 10 jawabannya C. Ini ayat apa? Ayo. Ayat apa? Ayo. Al-Maidah ayat 2. Kalau nggak ada Al-Maidah ayat 2-nya, harus tutup misalnya nih. Nah, tadi ayat Al-Maidah ayat 2 dan 3 itu depannya mesti ada wata-watanya. Wata'a. Tapi perbedaannya sedikit. Wata'awanu ayat Al-Maidah ayat 2, satu lagi. Oh ya udah. Nah, ya, itu untuk mempermudah saja. Anak-anak ketika mengerjakan soal PA itu butuh ketelitian mau tidak mau. Jadi tidak langsung wah gampang terus kita kerjakan. Ternyata banyak beberapa anak itu kesalahannya karena kurang teliti. Kalau mungkin anak-anak yang teliti ya nilainya bisa bagus, ada yang 192, 94 luar biasa. Mereka anak-anak yang teliti yang mau mengoreksi lagi. Kemarin Pak Faris berkata, Pak Faris itu butuh waktu satu soal itu 3 kali sampai 5 kali. Untuk apa sih? Ya untuk semua nilai kita itu lebih bagus. Kadang kita tuh manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, untuk mengurangi itu dengan cara apa? Diteliti satu persatu. Minimal ketika kita teliti, ada jawabannya kurang tepat. Nah, itu ya. Nomor 11, jawabannya B. 4. As-Sami, Allah Maha mendengar. Al-Wahhab, Allah Maha pemberi. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Al-Basir, Allah Maha melihat. Di sini ada kata mendengar perkataan kita jelas. Tetapi Allah mendengarkan perkataan kita. Itu jelas. Langsung. Titik poinnya berarti Allah memiliki Asmaul Husna As-Sami. Kalau Allah melihat kita, berarti Al-Basir. Kalau Allah mengetahui apa yang kita lakukan, itu Al-Alim. Kalau Allah Maha pemberi atau misalnya memberikan bantuan kepada orang lain, nah itu namanya Al-Wahhab. Penerapannya. Lanjut, 12. Adil. Seperti Mas Adil ini. Jelas. Gampang kalau ini. 12 jawabannya C. 12 jawabannya C. Jelas kita harus menghargai dan tidak membeda-bedakan. Ya Mas Adil ya? Oh Pak. 13. Nah, mungkin ini banyak yang salah masihan. Karena bingung. Kalau sudah tidak tahu artinya Asmaul Husna tidak bisa mengerjakan. Mau tidak mau Asmaul Husna itu harus dihafalkan. Yang pertama Al-Mumit Maha mematikan, Al-Hayyu Maha hidup, Al-Qayyum Maha berdiri sendiri atau mandiri, Al-Ahad tempat bergantung. Allah itu tempat bergantung. Sekarang Al-Mumit kita cari. Nek bingung tak kasih jawabannya dulu nomor 13. 13 jawabannya C. Kenapa C? Al-Mumit berdoa agar umur kita diberkahi dan selalu dalam ketaatan. Ini persiapan sebelum kita meninggal. Al-Mumit kan Maha mematikan. Jadi yang terkait dengan persiapan sebelum kita meninggal, atau ada yang meninggal, atau balasannya misalnya ketika kita berbuat terus-menerus, maka kita akan dibalas Allah di akhirat kelak. Nah, itu juga salah satu contoh Al-Mumit. Sedangkan Al-Hayyu itu tentang hidup, bicaranya berhidup. Nah, hidup. Misalnya kita
makan makanan yang bergizi, itu al-hayu. Di sini ternyata tidak ada tentang makan, tapi ada tentang merawat hewan peliharaan. Nah, yang D ini. Nah, itu contoh dari al-hayu. Al-qayyum itu tentang mandiri. Berarti contohnya tentang mandiri. Entah di rumah, entah di sekolah atau dimanapun. Di rumah misalnya membersihkan tempat tidur. Di sekolah misalnya mengerjakan PR sendiri atau membuat tugas sendiri. Nah, al-ahad itu karena dia tempat bergantung. Baik tempatnya kita memohon pertolongan kepada Allah. Nah, itu al-ahad. Jadi jawabannya 13C. 14 jawabannya adalah jeng A. Al-Muqtadir. Ditakdirkan tidak mempunyai anak namun diberi rezeki yang melimpah. Berbeda Pak Fatih, diberikan Allah anak 6 orang anak namun hidup dalam kekurangan. Yaitu apa artinya? Berkehendak. Al-Muqtadir itu berkehendak al-Muqtadir. Kalau al-Muqaddim itu artinya mendahulukan. Kalau al-Baqi ini harusnya nggak pakai I, harusnya cuma al-Baqi. T-I, Ki sama I. Nah, itu maha kekal. Kalau as-Somad, Allah Maha Esa. Sudah. Sekarang, 15. Langsung nomor 15 jawabannya B. Memohon pertolongan kepada Allah. Nah, itu kalau tentang ini pengalaman tauhid. Tauhid itu tentang mengisahkan atau menuhankan Allah. Nah, ini syahadat tauhid kalau ini. Ingat, syahadat itu ada 2. Jangan syahadat ada berapa? 1, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan, itu tuh 2. Pertama syahadat tauhid, mengisahkan Allah. Yang kedua, syahadat Rasul, mengimani Rasul. Kita percaya bahwa Rasul itu utusan Allah, syahadat Rasul. Jadi kalau ditanya syahadat ada berapa? 2. Dilengkap semuanya namanya syahadatain dua-duanya. Baik, nomor 16 sekarang. Nah, ini pelan-pelan, mulai pelan-pelan. Sambil ambekan. Nomor 16 itu tentang kisi-kisinya tentang malaikat-malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Ingat tugas-tugasnya. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail tangannya gini. Mikail memberi rezeki. Israfil meniup. Israel mencabut nyawa. Munkar dan Nakir menanya dalam kubur. Rokib dan Atid. Malik jaga pintu neraka. Ridwan penjaga pintu surga. Tuh, di sini ditanya tentang malaikat yang ditugaskan Allah meniup sangka kala. Jelas jawabannya B. Itu ya anak. Ingat-ingat, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi. Jibril menyampaikan wahyu. Salah nih. Oh gini, Jibril itu gini menyampaikan wahyu. Wahyu itu di kepala. Karena otak kita berpikir wahyu. Nah, menyampaikan wahyu. Israfil memberi. Israel meniup. Israfil dulu meniup sangkakala. Israel dia mencabut nyawa. Munkar dan Nakir dia menanyai di dalam kubur. Rokib mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka karena tangan kiri diibaratkannya. Dan Ridwan menjaga pintu surga diibaratkan tangan kanan. Itu untuk mempermudah hafal. 17. Kisi-kisinya tentang kitab suci sebagai pedoman manusia. Berarti besok soalnya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman manusia. Bisa cara mengamalkannya, bisa contohnya sebagai pedoman hidup atau pegangan hidup,
atau yang lainnya. Di sini kita disuruh mencari perilaku yang sesuai atau tentang cara pengamalannya. Kitab suci diturunkan Allah kepada Rasulnya sebagai pedoman hidup umat manusia. Menjalani kehidupan sesuai wahyu Allah akan menjamin manusia bahagia dunia dan akhirat. Perilaku yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah, ingat, Al-Quran itu untuk apa? Dibaca, dipelajari, dan diamalkan, tidak dibaca saja. Jadi ketika kita sudah belajar Al-Quran, ya dibaca. Sudah bisa membaca, dipelajari maknanya, arti-artinya dipelajari. Sudah tahu semuanya, diamalkan. Contoh, tentang Al-Kautsar, tentang nikmat yang banyak. Kita sudah tahu nikmat banyak. Kita sudah dikasih nikmat banyak. Keluarga kita sehat, bapak ibu kita masih ada, bagi yang masih ada. Terus bapak ibu rezekinya banyak. Kita pengen HP atau yang lainnya keturutan. Tapi kita masih mengeluh. Wah, aku kok sepi di rumah terus, nggak ada temennya ya. Itu pasti masih kurang bersyukur. Karena nggak diri sendiri saja semuanya. Bagaimana cara supaya nggak sepi? Karena kamu masih punya tanggungan, yaitu ujian, ya belajar. Kalau nggak belajar, jenuh, ya istirahat. Yang lain, aktivitas yang lainnya, jangan mengeluh. Karena mengeluh itu akan mengurangi rasa nikmat yang diberikan kepada Allah. Mengeluh itu mengurangi rasa nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mengeluh itu. Jadi akan berkurang nikmat tersebut. Jangan mengeluh. Sama kita masih bernikmat sama Allah, hitung-hitung nikmatnya banyak Allah ngasih. Bisa makan makanan enak ketika buka puasa. Belum tentu teman-teman yang lain itu bisa, atau sahabat-sahabat lain atau saudara-saudara kita di sana bisa berbuka puasa dengan nasi. Untung mungkin cuma segelas air, mungkin dengan satu kurma sudah alhamdulillah. Atau kadang nggak bisa berbuka sama sekali. Allah alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Makanya banyak-banyaklah bersyukur. Jangan mengeluh. 18. Berikut ini yang merupakan Rasul Ulul Azmi. 5. Nimim. N-I-M-I-M. Nimim, para ketikan. Masih banyak yang keliru ternyata. Semoga besok lagi sudah tidak ada. Nimim. Apa singkatannya, Pak? Nuh yang pertama. Terus I yang kedua, Ibrahim. M yang pertama, Musa. I yang kedua, Isa. Dan M yang terakhir, Muhammad. Jelas. Cari yang ada tadi yang baru Mas sebutkan. Kita centang. Yang A, Muhammad jelas, Ibrahim jelas. Ismail bukan, tidak ada. Berarti salah yang A. Jelas ya. Yang kedua, B, Muhammad ada, Nabi Ibrahim ada, Nabi Musa ada. Centangnya enggak? Oh, terlambat. Isa ada, Nuh ada. Berarti jawabannya 18 yang B. Jelas ya? 18 jawabannya B. Nimim. Ingat, Nimim. 19. Tentang hari akhir. Kemarin udah Pak ketikan. Dan Pak kasih untuk menulis. Semoga bisa mengerjakan. Hari kiamat itu tentang hati-hatinya. Tentang nama-nama lain hari kiamat nomor 19. Jadi mau tidak mau harus dihafal. Ada 6 biasanya. Kemarin udah Pak jelaskan. Hari kiamat besar pasti terjadi. Jelas. Namun kapan hari akhir itu akan tiba, hanya Allah yang tahu. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, maka semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Bangkitkan dari kubur itu yaumul ba'ats. Artinya yaumul ba'ats. Dibangkit dari kuburnya itu yaumul ba'ats. Mana? Berarti entah kalau nggak jawaban nomor A, itu jawaban yang B. Kita cek lagi. Akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaumul mahsyar. Sesuai namanya, mirip mahsyar. Berarti yang ini. Terus yang terakhir, akan dilakukan perhitungan perbuatan, yaumul hisab.
perhitungan perbuatan. Pak, kalau yaumul jaza artinya apa? Yaumul jaza itu hari pembalasan setelah dihitung, ditimbang. Nah, yaumul jaza dibalas sesuai amalnya. Banyak yang baik, dibalas yang baik. Banyak yang buruk, dibalas keburukan pula. Hati-hati. Pak, lah ini ada yaumul mizan, Pak. Nah, yaumul mizan tadi setelah dihitung ditimbang. Nah, yaumul mizan adalah hari penimbangan amal, ya, hari penimbangan amal. Jadi yaumul kalau hitung-hitungannya itu dihitung-hitung dulu yaumul hisab. Yaumul hisab sudah dihitung-hitung, ditimbang, yaumul mizan. Sudah ditimbang, dibalaslah yaumul jaza. Jaza itu membalas. Nomor 20. Yang tanya boleh tanya. Yang bingung silakan tanya, jangan bingung-bingung, jangan takut. Ayo, nggak apa-apa. Kemarin banyak yang salah loh, hati-hati loh. Nomor 20 ke sana tuh banyak yang salah, hati-hati. Jelas di sini sikap nomor 20 langsung cek jawabannya. Sikap yang benar dalam menerima kejadian tersebut. Berarti itu tentang qada dan qadar. Qada ketentuan sejak zaman ajali, qadar yang telah terjadi. Jadi kematian itu qada. Kalau qadar misalnya sudah berusaha ternyata Pak Mahmud mengantar istrinya ke rumah sakit karena akan melahirkan anak yang pertama. Dengan bantuan dokter, anak yang ada dalam kandungan istrinya dapat diselamatkan, tetapi istrinya meninggal dunia. Nah ini kodo. Sikap yang benar dalam menerima kejadian tersebut, karena itu kodok, dan kita harus bersikap apa? Bersikap ikhlas dan sabar. Aurel nomor 19 apa? 19 itu jawabannya B. Ya, nomor 20 berarti jawabannya yang mana, Pak? Yang A. Tabah itu berarti kata lawan itu sama dengan sabar. Cuman kalau tabah itu lebih luar biasa. Makna tabah itu lebih luar biasa karena dia pasrahkan semua kepada Allah. Tabah. Nomor 21. Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang mensucikan diri. Nah, nomor 21 langsung marmat ringkas. 21 tentang hadis kesehatan. Jawabannya 2. Kalau enggak atau rusatul iman, satu lagi apa? Satu lagi. Ayo. Ada yang tahu? Kalau enggak ini jawaban 12 itu Roma jawab dulu. Jawabannya yang A. Ayo. Atau rusatul iman, satu lagi apa? Yang sering bersihan sebagai dari iman itu loh. Ada yang tahu enggak? Ayo. Bukan innamal a'malu biniat, bukan. Itu niat, itu tentang niat. An-nadhofatu minal iman. An-nadhofatu minal iman. Jadi yang keluar cuma 2 itu. Kalau enggak an-nadhofatu minal iman, is satu lagi atau rusatul iman, 2 itu. Cuma 2 itu. Jadi di apal-apal. Atau rusatul iman atau an-nadhofatu minal iman. Yang artinya sama, kebersihan sebagian dari iman. Nah, ya. Nomor 21 tentang hadis kebersihan, jelas kisi-kisinya. Cuma 2 itu. Kalau enggak an-nadhofatu minal iman, satu lagi atoru satul iman. 22. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Oh, barakallah, Mbak Ais, nilai usuknya luar biasa. Bagus. Manfaat gemar Makasih, membaca. Pak. Sama-sama. Manfaat gemar membaca ditunjukkan pada nomor. Gemar membaca. Pertama, jelas meningkatkan prestasi belajar. Kalau kamu bingung, ya sudah tidak apa-apa. Bingung itu berarti mau bisa. Nah, nomor 2. Berarti kita harus cari nomor yang lainnya. Qadarullah di sini, waduh, Ayo ada nomor 2-nya, C ada nomor 2-nya, D ada nomor 2-nya. Mana? Menghindarkan diri dari sifat sombong. Bukan. Karena itu kalau itu dari sombong itu tentang qanaah menerima. Jujur juga bisa, tapi kalau membaca bukan. 4. Meningkatkan rasa persaudaraan sama muslim. Bukan. Itu misalnya tentang sedekah, membantu orang lain, zakat. Nah, itu tentang meningkatkan rasa persaudaraan sama muslim. Yang betul mana? Mendapat hidayah dari Allah.
Betul. Jawabannya yang A. Kenapa mendapat hidayah? Buku itu apa? Jendela dunia. Buku itu awal dari ilmu. Ilmu, ketika ilmu itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin banyak, maka kamu akan dekat kepada Allah. Makanya kalau ulama-ulama zaman dulu itu, bahkan Pak Parmat lupa namanya. Kalau Imam Syafi'i, kalau enggak satu lagi Abu Hurairah ya. Parmat apa Imam Ahmad? Parmat lupa. Namanya Parmat lupa kisahnya. Pak Jono tahu itu Pak Jono. Jadi kisahnya itu ketika dia itu mau menuntut ilmu sama ibunya apa? Pergilah kau menuntut ilmu. Jangan kembali sebelum kamu pinter. Bayangin. Jangan kamu kembali sebelum pinter. Nggak boleh pulang kalau belum pinter. Wah, ulama dulu orang tuanya juga luar biasa. Ibunya yang bilang, padahal seorang ibu itu kalau melepaskan anaknya itu berat banget. Berat. Besok kalau kamu jadi ibu, kamu jadi bapak, anakmu kuliah di luar, kamu tinggal Jogja, di luar Jogja. Wah, orang hotel pun, orang kabari. Anakku piye yo, anakku piye kabari yo, sehat ora yo. Wah, itu enggak. Ibunya ulama itu kalau enggak Imam Ahmad apa ya? Imam Ahmad sepertinya. Ya. Terus kamu suruh nuntut ilmu kepada salah satu ulama di sana, itu jauh. Dan saya nggak boleh pulang sebelum pinter. Nggak boleh pulang sebelum pinter. Wah, udah bertahun-tahun, puluhan tahun akhirnya dia menjadi salah satu ulama juga akhirnya kembali. Ketika kembali, muridnya tuh denger, wah itu guruku mau pulang, ayo kita ke rumahnya. Jadi murid-muridnya itu sebelum gurunya sampai tiba di kotanya kelahirannya, murid-muridnya apa? Bawa banyak makanan, mau makanan, hadiah-hadiah kepada orang tuanya. Ditolak semua sama orang tuanya, sama ibunya, ditolak semuanya. Ketika dia datang sampai rumah, ibunya bilang, aku tidak butuh semua hal, barang-barang mewah, makanan, sebagainya. Yang butuhkan tuh ilmumu. Kalau kamu masih belum pintar, kata ibunya, suruh pergi lagi. Wah, gimana coba? Luar biasa. Ternyata setelah itu, ini apa? Dia sedekahkan semua, dari murid-murid itu sedekahkan semua, barang-barang sedekahkan semua warganya, disedekahkan, dan dia cuma bawa satu, sebuah kitab karyanya dia sendiri yang dipakai sama kita sekarang buat rujukan sebagai landasan ilmu. Nah, itulah ulama-ulama zaman dulu. Ketika kamu dekat ilmu semakin tinggi, bukan kamu nggak jauh dari Allah, bukan malah akan semakin dekat kepada Allah. Itu. Jadi, Pak, untuk apa tuh kita pintar? Wah, ada yang tanya. Untuk apa ya? Ya supaya pintar lah, enggak seperti lo terus enggak. Karena semakin dekat kita, semakin ilmunya kita semakin dekat, semakin tinggi, kita akan dekat semakin dekat dengan kepada Allah. Kenapa? Ilmu itu sama hidayah itu tipis. Ada garis benangnya, ada garis benang putus. Nah, kalau benangnya putus kan tinggal ketemu. Nah, kayak gitu coba. Karena memahami agama itu perlu ilmu. Nggak bisa ilmu waton tuh nggak bisa. Mau contoh wudhu waton senengannya, ya nggak iso. Wudhu tata caranya wudhu. Aku wudhunya ini Pak, cepet nggak boleh. Sudah ada tata caranya. Makanya agama pun butuh ilmu. Nomor 23. Orang yang memiliki sifat pantang menyerah tidak akan mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Ia yakin bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bentar. Agak pilek Pak Romat. Bindeng suaranya. Ini mana jawabannya yang 23? Mengerjakan tugas dengan santai. Bukan jelas. Mengerjakan tugas santai. Ini waktunya. Karena kan tugas itu enak dikerjakan dahulu, selesai, kita bisa bermain, enak. Menunda malah banyak tugasnya. Mengerjakan tugas asal tepat waktu. Nah, ini asal tepat waktu. Boleh tapi kurang tepat. Besok dino ini rampung. Jadi sebenarnya tugasnya rampung. Nah, boleh betul tapi kurang tepat. Berusaha mengerjakan tugas semampunya. Ini juga betul. Semampunya. Mau semampunya kita tuh kita membatasi. Biasa deh. Sak tekane wae. Itu membatasi. Padahal kita masih bisa mengerjakan yang lain. Masih bisa kita optimal. Terus sak tekane sak isone ya. Wis itu membatasi diri. Kata-kata seperti itu sebenarnya membatasi diri.
Nah, coba ayo lagi, ayo lagi, ayo lagi, ayo lagi, ayo lagi. Nah, itu akhirnya terpacu, akhirnya lebih baik lagi. Sama contohnya kayak misalnya teman Pak Roma dulu ketika lompat jauh. Nah, lompat jauh, bocah cilik, perempuan, mau lewat atau tenan. Nah, ketika lomba di sekolah itu juara satu, nah, sama guru olahraganya, ayo nyoba di luar. Nah, dia salah satu anak yang sayangnya pinter. Nah, sama guru olahraganya diikutkan lomba. Oh, lomba dia diikut sampai berapa kali itu gagal terus apa? Mindernya itu luar biasa, mindernya luar biasa. Nah, diikutkan sama guru olahraga itu luar biasa. Oh, salut ya. Ditok gitu terus, ikut lomba ikut terus. Nah, suatu ketika lomba tingkat kecamatan kalau nggak salah itu dapat juara 2. Kaget semuanya. Yang mau tahu tadi nggak tahu juara waktu itu jadi juara 2 itu luar biasa. Wah, dianggap pahlawan dulu karena dulu sekolah Pak Romat kan atlet itu jarang, Akhirnya luar biasa. Salah satu penorehan piala tentang olahraga pertama kali. Zamannya Pak Romat ya anak putri tersebut. Kaget teman-temannya. Oh, wah mindernya itu luar biasa. Dia itu mindernya luar biasa. Kalau nggak sama orang-orang yang dia kenal itu mindernya luar biasa. Mau sembuhnya itu tadi sama guru olahraganya dicemplungi ikut lomba banyak. Akhirnya mindernya lambat laun terobati. Itu kalau nggak dipaksa, nah ini kalau dia nggak dipaksa dan dia nggak mau berusaha, nggak akan dapat juara tersebut. Itu pun dia dapat juara di kelas 6 awal. Setelah itu dia nggak bisa ikut lagi karena sudah fokus ujian. Tapi minimal dia sudah menorehkan nama sejarah. Kalau Pak sejarah bilang pahlawan atlet terus. Oh, iya, karena Pak Romat itu dan teman-teman ikut lomba itu gagal kabeh kan. Ada yang juara yang khusus atlet loh, olahraga itu gagal. Nah, jawaban yang mana yang betul? Yang D. Berusaha mengerjakan tugas sebaik mungkin. Ini yang betul, berusaha mengerjakan tugas sebaik mungkin walaupun nanti hasilnya kita nggak tahu sukses atau tidak, tapi berusaha dulu sebaik mungkin. Paling kita tuh bangga bener-bener bangga dengan hasilnya nanti. Nomor 24. Setiap orang akan senang bila antar teman saling menghargai. Semua manusia membutuhkan penghargaan dari orang lain walaupun sekecil apapun. Contoh perilaku menghargai sesama manusia, sama manusia menghargainya. Karena manusia itu makhluk sosial, bukan individu. Sama Allah, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan seperti surat Al-Hujurat. Diciptakan laki-laki perempuan berbahasa-bahasa bersuka kenapa? Saling mengenal. Ketika saling mengenal, saling menghargai. Ketika saling menghargai, timbullah suatu masyarakat yang damai. Kalau kita saling menghargai, jadi menghargai teman pun sekecil apapun dia akan merasa senang karena kodratnya manusia itu bukan makhluk individu tapi makhluk sosial. Apa contohnya? Contoh perilaku sama manusia yang betul. Mendengarkan sambil bermain HP, jelas salah. Memperhatikan dengan saksama ketika diajak bicara. Boleh memperhatikan dengan sama ketika ini betul ini. Kita simpan. Jangan 24B juga. C. Diskusi sendiri bila guru menjelaskan. Wah, cocok ini Pak Zoom ini. Diskusi sendiri bila guru menjelaskan materi kurang terdengar jelas. Wah, ini salah. Ayo, siapa yang melakukan? Jadi bersikap santai dengan teman kita ketika siapapun mengajak bicara. Nggak boleh. Siapapun yang mengajak bicara, ditanggapi dengan baik. Kalau Pak, aku seneng Pak ngerasa nih, yowis, kamu tinggal. Sebentar saya izin ke sana. Itu caranya. Dan malah burungi ngerasa di kacanya malah minum. Nah, itu jangan. Lanjut. Nomor 25. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW selalu berkata jujur. Nah, jujur mesti kaitannya dengan gelar Al-Amin. Nah, yang diminta mesti contoh perilaku jujur. Yang mana perilaku jujur? Lisna disuruh ibunya beli sayur di warung, tapi sisa uangnya diambil sendiri. Ayo siapa ini? Ada nggak? Wah, Waru ngacung loh. Waru berarti. Wah, Waru ini berarti. Atau B, bejo selalu berdoa hanya ketika mau ada ujian sekolah. Wah, ini juga siapa ini? Kurang tepat ya. Jangan berdoa tuh ketika ada ujian toh.
Jangan. Kita tidak mau menyontek ketika ulangan. Wah, bagus ini. Dani berkata lembut tapi menyakitkan. Siapa yang berkata lembut dan menyakitkan? Kamu itu cantik, tapi kok yo dikandani ya lu bisa lewat. Itu sakit. Sama aja ya. Atau Faro itu ganteng. Tapi ada tapinya itu berat ya Mas Faro ya. Aduh, astagfirullah. 26. Nah, 26 Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ini pasti tentang berkurban. Kalau nggak berkurban, patuh kepada Allah. Kalau nggak patuh kepada Allah, patuh kepada orang tua. Itu mesti jawabannya. Kisah keteladanan seperti tersebut dapat ditunjukkan juga pada perilaku di bawah ini, yaitu 26. Ketika dipanggil orang tua, acuh tak acuh. Le, tolong tumbaske berambang le. Engko mak sing anu seru seru sebentar sing mabar. Wah, iki. Yang B, apabila disuruh orang tua melaksanakan dengan ikhlas. Ini bisa jadi jawabannya. Kita cek yang lain. Jika disuruh orang tua melaksanakan dengan hati kesal dan menggerutu. Wah, ini banyak ini. Banyak ini. D, disuruh oleh orang tua selalu menghindar dengan berbagai alasan menolak. Nah, ini juga jelas keliru. Yang C sama D itu banyak sekarang itu. Le, nganu Bu, Ibu nganu belikan gula atau apa? Entah Bu, saya lagi belajar. Alasannya belajar padahal ya. Belajarnya buat alasan. Jangan ya. Walaupun kita belajar tapi kita harus berangkat. Karena kalau bahasanya Ustadz itu ketika masih ada orang tua, Ustadz Adi Hidayat itu berkata seperti ini. Kalau masih ada orang tua dan kita tidak bisa masuk surga, ya salah itu kita. Selama masih ada orang tua, surga itu terbuka dengan luas. Selama masih ada orang tua, surga itu terbuka dengan luas. Tapi kalau ada orang tua dan kita nggak bisa masuk surga, itu kerugian yang luar biasa. Karena surganya anak itu sangat mudah, itu orang tua. 327. Zahwa, Alia, dan Christine teman satu kelompok dalam mengerjakan tugas. Zahwa dan Alia sepakat mengerjakan tugas pada hari Minggu. Namun Christine tidak bisa karena harus melaksanakan peribadatan di hari Minggu. Ini tentang toleransi. Sama halnya dengan surat Al-Kafirun. Mana yang betul? 27 jawabannya. 27 jawabannya B. Tak perlu dijelaskan biar gampang. Nomor 28 sama masih tentang toleransi. Sikap toleransi sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kafirun. Yang mana 28 jawabannya C. Nah, udah jelas. Mengikuti kegiatan ibadah agama lain nggak boleh. Mempelajari semua agama dan budaya juga nggak boleh. B. Hanya menghargai orang lain yang menghargai kita juga. Yang betul apa? Menghargai perbedaan agama dan keberagaman. Allah itu menciptakan agama itu macam-macam. Tapi sudah dijelaskan. Pilihlah salah satu. Mana? Yang lurus. Yang langsung ke Allah jalannya. Yang mana? Islam. Lanjut. 29. Perilaku sederhana. Ini gampang. Misalnya anak-anak banyak yang betul. Sederhana kira sombong. Orang pamer, orang pelit. Mau bersikap apa adanya. Jika barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan, nggak dibeli. Ya itu 29 jawabannya A. Bahkan nggak dibutuhkan. Punya alat elektronik tapi masih bagus. Nggak perlu. 30. Ini juga sama. Ini masih sama gelar alamin. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Perilaku kalau ini yang 30 perilaku amanah. Dari juga tadi ya. Perilaku tentang sederhana wis gampang. Kesederhanaan. Kalau 30 tentang amanah. Yang mana 30 jawabannya? B.
Nah, jelas? 31. Nah, ternyata masih ada yang keliru. Nah, aduh. Rukun wudhu. Baru centang, niat. Basuh muka. Tangan sampai siku. Kepala. Basuh kaki. Tertib. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ketentuan wudhu ya. Dan masuk rukun wudhu. Baru ulangi niat. Dalam hati. Kemudian basuh muka. Pak, tak tangan kok enggak? Nah, tangan itu sebenarnya sunnah. Bukan rukun. Muka, kepala, tangan sampai siku. Kepala itu nggak sampai telinga itu sunnah. Jadi kepala. Nah, kaki. Dan terakhir, tertib. Nah, tertib itu masuk rukun wudhu. Kenapa masuk rukun wudhu? Karena kalau nggak tertib, nggak boleh. Dari dari niat, basuh tangan, basuh muka, basuh kaki, baru kepala. Nggak boleh, tertib. Udah ada urutannya. Makanya tertib itu termasuk rukun wudhu. Tertib. Kalau bingung, kamu awal sama akhirnya dulu. Niat sama tertibnya dulu yang kamu tandani. Itu kalau kita udah dapat niat dan tertib, dapat jawabannya langsung. C. Niat sama tertib. Kamu cari kalau rukun wudhu, niat dan tertib dulu. Niat sama tertib dulu nomornya. Ini udah dapat nomornya, ternyata masih ada jawabannya sama. Ada jawabannya sama. Nah, cari mulai basuh muka, terus basuh tangan sampai siku, ingat sampai siku. Basuh kepala. Baik sebagian menurut saya penting basuh kepala. Basuh mata kaki sampai mata kaki. Terus terakhir tertib sudah ya. Cari itu pedomannya biar mudah. Ya. Biar mudah itu pedomannya. Ini tinggal lagi. Nah, kalau ada seperti ini, nek misalnya kamu tidak berdua, soalnya susah, kamu lewati boleh. Nah, kerjakan nanti. Tapi kalau kamu sudah mantap, langsung kamu kerjakan, silakan dikerjakan langsung. Ya, kalau misalnya kamu sudah mantap, kerjakan langsung. Tapi kalau belum, kamu tinggal kerjakan nanti. Nomor 32. 32 itu jawabannya B. Normal langsung saja. Karena ini cari poin pentingnya dulu. Yang mudah. Yang mudah satu itu mesti jawabannya D. Jadi Allahu Akbar. Nah, yang 4 itu mesti salam. Nah, 4E. Nah, di sini kamu lebih mudah lagi mengerjakan. Cari yang depan dan yang belakang. Karena di sini nomor 1 yang depan, kamu cari yang nomor 1 yang paling betul dulu. Ini oleh Rahmat Tandani, kasih warna merah. Nih. Kamu cari itu depan dan belakangnya. Nah, cara mengerjakan sama kayak tadi yang wudhu. Cari depannya dan belakangnya. Nek waktunya mepet. Tapi kalau waktunya banyak, cari satu-satu. Tapi nek waktunya mepet, kamu cari yang depan dan yang belakang saja. Kalau depannya sudah 1D, itu udah nggak ada yang lain. Mesti jawabannya yang B. Jelas? Ini kan jawabannya cuma yang D. Satu cuma D. Kecuali A itu ada 1D juga. Nah, berarti kita harus menyeleksi antara A sama B. Tapi karena sudah satu itu cuma satu, yang D, kita nggak perlu menyeleksi yang lainnya. Jawabannya D. Jawabannya B. Masih belum mantap. Kamu koreksi yang belakang. Belakang itu 5. 5 itu jawabannya mana ini? 5 itu, waduh. 5 itu mana ini? Itu ideal yang mana jawabannya? Yang, aduh, salah. Karena ini salah. Yang 5 itu yang ini, yang B. Nah, itu untuk mempermudah saja. Ya, cari yang depan, Rahmat ulangi. Cari yang depan ini dan yang belakang ini. Nah, untuk mengerjakan sama kayak wudhu tadi. Cari yang depan dan yang belakang. Rabbana atina fid dunya jelas. Ini mudah.
Doa dunia dan akhirat. Berarti harus ada kata dunia dan akhiratnya. Dunia dan akhirat yang mana? 33. D. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil ardi hasanah. Wa fil akhirati akhirat hasanah. Selamatkan kebaikan-kebaikan. Ini kan doa dunia dan akhirat. Cari kata yang ada dunianya dan akhirat. Ini kamu bingung. Oh, dah ketemu. Yang lain, soalnya lain nggak ada. Nggak ada kata dunia dan akhiratnya. Sesuai doanya. Doa dunia dan akhirat. Oh, udah. Jawabannya ketemu. 34. Contoh perilaku kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hikmah sholat. Ada beberapa hikmah sholat bermanfaat bagi manusia. Salah satunya hikmah sholat disiplin waktu. Nah, udah. Mana jawabannya 34? 34 jawabannya yang D. Disiplin waktu berarti harus ada kata sholat tepat waktu. Dan ketemu. Bingung ya? Loh, gampang, Pak. Lah iya, soalnya udah jelas disiplin waktu, berarti jawabannya tepat waktu. Sudah, itu jawabannya. Mudah. Kadang kita nggak teliti soalnya. Kan jelas, disiplin waktu. Ya toh? Berarti datangnya harus tepat waktu. Awal banget gitu. Malah nanti ke subuh jam 4, kamu datang jam 3. Maka ketiduran nanti di masjid. Wah, malah lupa nanti dibangunin malah nggak bangun-bangun. Nggak tepat waktu. 35. Nah, sama seperti tadi. Cara mengerjakannya. Cari yang awalnya dan cari yang akhirnya. Untuk mempermudah. 35. Mana yang pertama? Pertama itu yang 1. Itu lagi kumur-kumur. Yang akhirnya mana? Yang nomor 4. Berarti udah ketemu jawabannya tanpa kita mencari yang lain, jawabannya sudah ketemu nomor 1 sama nomor 4. Enggak kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini ganti. Berarti mana? Yang awalnya ada angka 1-nya, dan yang terakhir ada angka 4-nya. Yang B jawabannya. Bagus, ayo. Jadi walaupun kita nggak melihat semuanya, nomor 1 cuma ada A sama B toh. Kita seleksi aja yang A sama B, yang C D udah nggak usah kita hiraukan. Sekarang depan udah ketemu angka 1. Nah, yang belakang yang mana? Angka 4. Cari yang ada angka 4-nya. Yang ada cuma B, yang A-nya nggak ada. Sudah ketemu jawabannya. Jadi kalau mau apa ya, nggak usah. Ketemu jawabannya, permudah. 36 jawabannya langsung D jawabannya. Karena waktunya 31 menit lagi Pak Romat ringkas. Jadi jawabannya Pak Romat langsung. Pak Romat akan membahas tentang ini. Masih banyak yang salah. Nah, nomor 40. Penghitungan zakat. Terakhir. Anak-anak. Penghitungan zakat itu seperti ini. Pak Zaidan itu dihitung 1. Dihitung 1 juga Pak Zaidannya. Karena dia juga zakat. Pak Zaidan dihitung 1. Karena dia juga zakat. Jangan Pak Zaidannya tidak dihitung. Kebanyakan Pak Zaidannya, bapaknya atau ibunya nggak dihitung. Pak Zaidannya dihitung, ingat. Pak Zaidannya dihitung. Atau Pak siapa lagi, kan Pak Zaidan hitung. Mempunyai seorang istri 1. Mempunyai dan anak 3. Terus bapak ibunya, ada bapak ibunya. Bapak ibunya 2. Bapak dan ibunya 2 orang. Terus kedua mertuanya. Kedua tuanya berarti ada 2. Terus
Udah selesai. Pak Zaidan 1, mempunyai seorang istri 2, dan 3 orang anak 5. Bapak dan ibunya 7, dan kedua mertuanya 9. Juga tinggal bersama Pak Zaidan dan menjadi tanggungannya. Pak Zaidan harus membayar zakat fitrah sebanyak 9 dikali 22,5 berapa? Jawabannya yang C. Jelas ya? Halo, jelas? Ya, jelas. Alhamdulillah. Nah, banyak Mas Fidi, Pak, aku lupa. Bapaknya nggak tak hitung. Waduh, berarti jawaban udah salah, Le. Terus pasrah, wae. Karena Pak Zaidannya itu juga dihitung. Mau tidak mau. 31 jawabannya apa, Pak? 31 jawabannya A. Nanti Pak Romat kasih ininya. Udah punya belum ya? Lembar ininya. Lembar ini udah punya, Le. SPD-nya, Le. Untuk belajar sudah punya? Kalau belum, nanti Pak Romat share di grup sama jawaban semuanya. Baik, itu saja dari Pak Romat. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan anak-anak. Yang mau bertanya, silakan bertanya. Silakan bertanya yang mau bertanya. Mumpung ada waktu. Nanti jawabannya Pak Romat kasihkan di grup untuk soal ABC-nya. Ayo tanya. Mau tanya. Oh, Pak Waris saya tanya, betul. Paling ya diulang yang anu Pak, yang terakhir tadi loh Pak. Yang rodo anu zakat tadi loh. Oh, zakat ya. Nah, itu perlu diulang cara yang hitung kayaknya itu. Karena ternyata banyak yang salah di sini tuh. Karena ini nggak dihitung, Pak Romat Lingkar yang dihitung. Pak Zaidan ini dihitung. Karena dia ikut membayar zakat. Seorang istrinya dihitung. 3 orang anaknya dihitung. Bapak dan ibunya dihitung juga. Dan kedua mertua itu maksudnya ayah dan ibu istri. Itu juga berarti dihitung. Tanggungan atau Pak itu Pak? Tetap tanggungan semua, Pak. Karena di berarti sini yang tanggungan. Karena di sini loh, Le. Di sini menjadi tanggungan. Nah, jelas. Kata tanggungan itu. Nah, di sini ada kata menjadi tanggungan. Itu yang harus dihitung. Karena di sini ada kata menjadi tanggungannya, nah, kecuali Pak Zaidan hanya menanggung si A, si B, si C, nah itu beda lagi. Ya, untuk menghitung zakat hati-hati, yang membayar juga dihitung. Pak Zaidan harus bayar zakat, nah Pak Zaidannya dihitung. Kebanyakan yang menghitungnya kemana jawabannya yang antara yang B sama A, karena bingung bapak ibunya, kedua orang mertuanya, nah, itu juga termasuk. Ada paman, bibi misalnya, kakek, nenek, kalau tertera di situ dan menjadi tanggungannya Pak Zaidan juga dihitung. Ya. Kalau yang lain itu insya Allah udah betul. Tadi pokoknya Pak Roma tekankan di nomor antara nomor 20 sampai nomor 35 itu anak-anak kurang teliti. Hanya kurang teliti ketika mengerjakan. Banyak yang salah ketika di nomor-nomor tersebut. Kalau nomor-nomor awal itu kesalahan paling karena tidak tahu artinya. Tapi kalau nomor 20 sampai 35 itu sebenarnya bisa dikerjakan dengan cara kalau kita teliti. Karena nomor 20 sampai 35 itu bukan bentuknya arti-arti lagi, bukan. Itu penerapan, contoh perilaku, asmaul husna. Itu harus dihafalkan. Baik, dari Pak Roma sekian. Silakan ada yang tanya, Pak Roma tunggu. Mas Rasid tidak tanya? Cukup? Ya, cukup. Alhamdulillah. Kesannya Pak Roma jelaskan ngebut, karena yang ngebut tadi dijelaskan, dan waktunya cukup. Nanti kalau lama-lama ada yang chat, Pak, jam berapa selesainya? Wah. Wes, udah tuker nanti kamu udah KO nanti gitu. Baik, dari Pak Roma sekian. Insya Allah nanti jawabannya dari nomor 1 sampai 50 akan Pak Roma kirimkan. Dan yang tidak punya dari soalnya, nanti Pak Roma juga kirimkan soalnya. Silakan dipelajari.
Kalau lewat HP susah silakan di print. Insya Allah di print itu sudah terlihat karena di scan format scan. Jadi anak-anak ketika nanti soalnya ini di HP bingung, nah, nanti di format di print saja nggak apa-apa. Di print sebentar paling habis 2.000. Insya Allah dipermudahkan untuk belajar kita. Baik, format akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika berdoa, tangan diangkat kepala ditundukkan, hati dipersiapkan, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Nuhun, Pak.